perkenalkan, nama saya Vincent Cornelimin dari kelas MIPA 3.3 absen nomor 33. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melaporkan hasil membaca buku dalam kegiatan literasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas saya adalah Ibu Uswatun Hasanah. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan pohon literasi yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Ini adalah pohon literasi yang sudah kelompok saya buat. Buku yang saat ini sedang saya pegang berjudul Mereka Ada volume yang kedua. Buku ini ditulis oleh sebuah akun yaitu mwv.mystic yang dikelola oleh seseorang berinisial AGP. Saya akan memperkenalkan penulis buku ini yaitu AGP yang merupakan kelahiran 30 Agustus 1997. Akun mwv.mystic dibuat sejak dia masuk kuliah di salah satu kampus di Bogor tahun 2015. Bermula dari ketertarikan dengan hal mistis, ditambah dengan beberapa pengalaman pribadi. AGP memulai akunnya dengan cerita pengalaman horor masa kecilnya hingga dewasa. Beberapa waktu kemudian, banyak pengguna Instagram yang turut menyumbangkan cerita pengalaman masing-masing. Hingga kini, ada puluhan cerita dari berbagai lokasi dan narasumber sudah disebarluaskan akun tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Loveable di kota Jakarta pada tahun 2021. Buku yang saya pegang ini merupakan buku cetakan pertama pada bulan April 2021 dengan jumlah halaman sebanyak 200 halaman. ISBN buku ini adalah 970-623-6619-230. Selain buku Mereka Ada volume yang kedua, mwv.mystic juga menulis buku yang berjudul Mereka Ada volume yang ke-1. Ini dia. Ini adalah buku Mereka Ada volume yang ke-1 dan Jaga Mayit. Tapi saya tidak memiliki buku Jaga Mayit. Oke, kita akan masuk ke dalam isi dari novel buku Mereka Ada volume yang kedua. Di dalam novel ini terdapat 4 kisah nyata mistis, yaitu Si Cantik Merah Delima, Di Balik Pesona Gunung Salak, Malam Satu Suro di Gunung Lawu, dan Astana Ratu Anjani. Tokoh utama di dalam cerita novel ini adalah Rama. Semua kejadian di luar logika yang diceritakan oleh buku ini Rama alami setelah mendapatkan sebuah batu delima merah dari seorang kenalan. Serangkaian kisah mistis pun terus datang tanpa bisa dikendalikan. Kita mulai dari kisah yang pertama, yaitu Si Cantik Merah Delima. Inilah awal perkenalan Rama dengan Si Cantik, sosok bermata merah yang menghuni batu merah delima. Selalu saja ada kejadian tidak masuk akal dan semua itu ada kaitannya dengan Si Cantik yang tidak secantik namanya. Kisah yang kedua adalah Di Balik Pesona Gunung Salak. Rama bertemu seorang pendaki perempuan bernama Sarah. Banyak yang Rama ketahui tentang hal-hal mistis di gunung ini dari dia. Karena dia selalu mengucapkan kalimat yang sama, "Saya sudah 5 tahun di sini." Kisah yang ketiga adalah Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Malam Satu Suro adalah malam yang suci di Gunung Lawu. Konon katanya, Simbah dan pasukannya selalu datang ke gunung. Rama tidak menyambutnya, hingga Simbah marah dan ingin membawa Rama ke alam yang berbeda. Kisah yang terakhir atau kisah yang keempat adalah Astana Ratu Anjani. Berawal dari paksaan teman untuk mendaki Gunung Rinjani, Rama berurusan dengan sang ratu. Namun, Rama malah bertemu dengan penari bermata merah, hingga Rama dikepung jin-jin di tempat yang mereka sebut Astana. Itulah isi yang ada di dalam novel ini. Setiap novel pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, kelebihan yang terdapat di novel ini adalah yang pertama, cerita yang bisa membuat kita merinding saat membacanya. Yang kedua, jalan cerita yang bisa dinikmati. Dan yang terakhir adalah penokohan dari setiap karakter yang menarik. Dan untuk kekurangan dari novel ini adalah ada beberapa bahasa yang sulit dipahami. Novel Mereka Ada volume yang kedua adalah buku yang menceritakan kisah nyata mistis yang membuat kita merinding saat membacanya. Buku ini direkomendasikan bagi remaja yang menyukai konten horor. Pesan yang saya dapat dari buku ini adalah kita tidak perlu ikut campur terhadap dunia gaib.
apalagi sampai berharap bisa melihat, berkenalan dan lain sebagainya dan mereka. Percayalah, berurusan dengan dunia gaib itu 90% tidak enak dan 10% tidak nyaman. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.